Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pirgi Yulistia dari kelas 12-3 Perawat. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang eliminasi pada bayi. Bayi biasanya dalam 3 hari pertama BAB ini tinjanya masih mekonium, dan normalnya bayi dalam BAB ini biasanya paling sedikit itu 1 kali 1 hari. Nah, untuk membersihkannya itu yaitu dengan menggunakan air yang hangat dan menggunakan sabun. Frekuensi BAB normal biasanya bervariasi dari satu bayi ke bayi yang lain. Pada bayi yang diberi ASI itu rata-rata 3-6 kali dalam sehari BAB. Nah, BAB yang diberi ASI ini biasanya berwarna kuning dan keemasan. Frekuensi BAB tidak normal yaitu setelah 2 hari tidak BAB atau 3 hari 1 kali atau lebih dari 7 hari 1 kali. Nah, jumlah feses pada bayi yang baru lahir itu biasanya bervariasi dalam 1 minggu. Feses transisi kecil-kecil berwarna coklat atau hijau karena adanya mekonium, dikeluarkan sejak ke-3 sampai ke-6. Bayi baru lahir yang diberikan makan lebih awal akan lebih cepat mengeluarkan tinja daripada bayi yang baru lahir diberikan makan di kemudian. Tinja dari bayi yang disusui lebih lunak, berwarna kuning emas, dan tidak menyebabkan iritasi pada kulit. Jumlah tinja akan berkurang pada minggu kedua dari 5 atau 6 kali defekasi setiap hari. 1 kali defekasi setiap kali diberi makan menjadi 1 atau 2 kali sehari. Bayi mulai memiliki pola defekasi pada minggu kedua kehidupannya. Dengan tambahan makanan, pada tinja bayi akan menyerupai tinja orang dewasa. Bila bayi yang sudah meminum susu formula mengeluarkan feses yang cair, itu perlu dicurigai. Bisa jadi bayi alergi terhadap susu formula yang dikonsumsinya, dan bisa jadi juga terdapat bakteri yang mengganggu ususnya. Kesulitan untuk mendeteksi normal atau tidaknya feses akan terjadi bila ibu memberikan ASI selang-seling dengan susu formula. Tetap susui bayi agar bayi tidak dehidrasi. Tapi bila mencretnya itu disertai mual, muntah, dan keluhan lainnya dalam jumlah yang banyak, berarti itu ada masalah pada bayinya. Bayi yang pencernaannya normal itu biasanya BAB 24 jam pertama setelah lahir. BAB pertama ini disebut mekonium. BAB pertama 24 jam itu sangat penting karena menjadi indikasi pencernaannya itu normal atau tidak. Frekuensi BAB yang sering itu bukan berarti pencernaannya itu terganggu. Selanjutnya yang kedua yaitu ada eliminasi buang air kecil atau BAK. Fungsi ginjal yang mirip dengan fungsi yang dimiliki pada orang dewasa belum terbentuk pada tahun kedua yang dimiliki oleh bayi. Biasanya sejumlah kecil urin terdapat kandung kemih pada bayi yang baru lahir. Tapi bayi baru lahir itu tidak mengeluarkan urin selama 12 jam. Berkemih 6-10 dengan warna urin kuning jernih menunjukkan bahwa masukan cairannya itu sangat cukup. Umumnya bayi cukup mengeluarkan urin 15-16 ml per kilogram per hari. Nah, untuk menjaga bayi tetap bersih, tetap hangat, tetap kering, maka dari itu setelah BAK harus diganti. Untuk petugas kesehatan dan orang tua harus mengetahui pola BAK yang normal agar mengetahui asupan cairan yang masuk itu sesuai atau tidak. Peran bidan yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, mengobservasi frekuensi dan warna BAK pada bayi. Yang kedua, memberitahu ibu agar segera menggantikan popoknya pada bayi yang sudah BAK. Yang ketiga itu, memberitahu ibu pola BAK yang baik dan benar. Yang keempat, memberitahu ibu cara mengobservasi frekuensi dari BAK bayi. Yang kelima, tidur dalam 2 minggu setelah lahir, dan biasanya bayi normalnya itu sering tidur. Nah, mungkin cukup sekian materi dari saya tentang eliminasi pada bayi. Kurang lebihnya mohon maaf, ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.